Ketika Sofia melihat ibunya, yang telah kehilangan banyak berat badan, dia berlari dan memeluk ibunya dengan kesakitan. Melihat ini, sang ratu menghela nafas pelan dan dengan hormat bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, orang-orang yang baru saja ditangkap ini, apakah mereka juga dibuang sama seperti Olivia dan yang lainnya?" "Benar," Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "letakkan mereka di gudang anggur dulu, dan setelah beberapa hari, mereka akan berangkat ke Madagaskar bersama tuan mereka." Mengatakan itu, Tama juga menginstruksikan permaisuri, sebelum mereka berangkat ke Madagaskar, pastikan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melenyapkan semua bawahan Olivia lainnya yang belum ditangkap, untuk memastikan keselamatan keluarga kerajaan di masa depan. Sang ratu berkata dengan hormat, "Terima kasih Tuan Renza karena telah mengingatkan saya. Saya akan meminta pengawal kerajaan untuk menyelidiki dengan cermat di setiap tingkat." Tama mengangguk, dan melihat waktu, berbicara, "Waktunya juga tidak terlalu dini. Anda sebaiknya merilis berita ke dunia luar sesegera mungkin, di satu sisi, Olivia dan kejahatan orang lain ke publik, di sisi lain, juga untuk mengumumkan penunjukan ulang Sofia sebagai pewaris tahta, tetapi juga untuk mengumumkan waktu turun tahta Anda. Saat ini lebih baik lebih awal daripada terlambat, Anda mengatur sesegera mungkin." Sang ratu tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Tuan Renza jangan khawatir, saya akan merekam video nanti, melalui media berita lokal, serta platform online, secara resmi diumumkan kepada publik." Dia lebih lanjut berkata, "Benar Tuan Renza, penobatan permaisuri baru, menurut peraturan Nordik, akan dipegang oleh uskup agung di gereja, karena proses upacaranya membosankan dan rumit. Jadi setidaknya juga perlu persiapan 2 atau 3 hari. Jadi waktu turun tahta tercepat, saya khawatir akan 3 hari kemudian." Tama mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu mari kita atur dalam 3 hari." Setengah jam kemudian, ketika penduduk setempat sudah siap untuk tidur, semua media arus utama untuk sementara menyisipkan berita penting dalam siarannya. Siaran berita adalah video yang baru saja direkam ratu di istana. Sang ratu dalam video tersebut terlihat dan kondisinya jauh lebih baik, juga berubah menjadi gaun kerajaan yang eksklusif. Dan video pun dimulai. Sang ratu secara pribadi menceritakan sebab dan akibat pembunuhannya sendiri oleh keluarga Olivia dan William, semua detail tentang apa yang terjadi malam ini, menghilangkan detail peran yang dimainkan Tama. Ketika video diputar di sini, semua orang di depan TV dan juga layar ponsel sangat marah. Karena bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pewaris tahta yang tampak bermartabat, Putri Olivia, akan sangat berbahaya. Segera setelah itu, Ratu secara terbuka mengumumkan dalam video bahwa dia akan secara permanen menghapus status Olivia sebagai pewaris tahta dan mengeluarkan keluarganya dari keluarga kerajaan. Selain itu, sang ratu juga dengan sungguh-sungguh mengumumkan bahwa pewaris tahta kerajaan Nordik kini telah berubah dari Olivia menjadi Putri Sofia. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan bahwa dia akan secara resmi turun tahta dalam 3 hari, ketika upacara turun tahtanya akan diadakan di gereja terbesar di ibu kota, serta upacara penobatan Sofia sebagai permaisuri baru akan diadakan juga. Dengan ini, semua debu akan mengendap di keluarga kerajaan-kerajaan Nordik. Ketika permaisuri secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa dia akan menyerahkan tahta kepada Sofia, Tama sudah pindah untuk kembali. Tujuan dari kunjungannya ke Eropa Utara adalah untuk menempatkan Sofia di atas tahta, dan sekarang tujuan ini telah berhasil dicapai. Selain itu, ia juga akan menerima tambahan uang tunai sebesar 50 miliar euro, yang bisa dikatakan jauh melebihi ekspektasi semula. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak perlu tinggal di sana saat ini, jadi dia mungkin juga kembali ke Indonesia dalam semalam. Namun, saat ini, Sofia sedang menemani ibunya di rumah sakit, karena ketika mereka bertemu,
Ibu Sofia sedikit terlalu emosional dan menangis beberapa kali hingga emosinya tidak terkendali. Jadi para dokter kerajaan segera membawanya ke ruang medis untuk pemeriksaan rinci. Setelah pemeriksaan, dokter menentukan kondisi fisiknya. Selain kekurangan gizi, ada gangguan neurologis yang serius. Menurut spekulasi dokter, alasan utama neurastenia adalah ketakutan akhir-akhir ini. Dia telah mengkhawatirkan situasi Sofia, dan kemudian setelah dia dipenjarakan oleh Olivia, dia juga khawatir bahwa dia dan putrinya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Jadi dia disiksa secara mental. Setelah Tama memutuskan untuk pergi, dia berkata kepada Permaisuri, "Karena semuanya sudah beres, maka saya tidak akan terus tinggal di sini. Tolong juga minta Permaisuri untuk mengawasi William serta Olivia dan kedua keluarga. Besok saya akan mengatur seseorang untuk datang ke sini untuk menjemput mereka." Sang ratu buru-buru tinggal dan berkata, "Tuan Renza, ini sudah larut malam, sebaiknya kamu beristirahat di istana untuk malam ini dan pergi besok." Tama melambaikan tangannya dan berkata, "Saya bisa beristirahat sebentar dalam perjalanan kembali. Saya tidak akan tinggal di sini untuk membuang waktu, masih banyak hal yang menunggu saya untuk menangani di Indonesia." Sang ratu berkata dengan menyesal, "Tuan Renza, aku sebenarnya ingin menahanmu di istana selama beberapa hari lagi, untuk menghadiri upacara penobatan Sofia. Aku yakin dia juga menantikanmu berada di sana untuk menyaksikannya naik tahta." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Untuk upacara penobatan kerajaan Anda, saya orang luar tidak akan berpartisipasi. Belum lagi sebagai wajah Asia, jika saya muncul di upacara penobatan keluarga kerajaan Nordik, itu sendiri juga akan menarik spekulasi. Di masa depan, saya juga berharap untuk memiliki lebih banyak kerjasama bisnis dengan keluarga kerajaan. Jika publik Nordik mengetahui sebelumnya, maka saya khawatir akan ada banyak komentar negatif. Bukankah akan sia-sia menambah masalah?" Melihat bahwa pikiran Tama sudah bulat, Ratu hanya bisa berkata dengan hormat, "Karena Tuan Renza sudah memutuskan, maka saya tidak bisa memaksa. Saya akan mengatur konvoi kerajaan untuk mengantar Anda ke bandara." Tama mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu." Ratu buru-buru menyapa kepala Royal Guard dan memerintahkan, "Cepat dan siapkan konvoi, dan juga pergi dan beritahu Putri Sofia bahwa Tuan Renza akan pergi, dan katakan padanya untuk datang dan mengantarnya pergi." Tama tidak ingin mengganggu reuni Sofia dengan ibunya, tetapi bagaimanapun juga, dia akan pergi, jadi agak tidak baik untuk tidak menyapa secara langsung, jadi dia tidak banyak bicara. Segera, Sofia masuk dengan seorang wanita pucat di lengannya, dan begitu dia melihat Tama, dia berkata dengan cemas, "Tuan Renza, kenapa kamu pergi begitu cepat? Anda baru saja mendarat tetapi beberapa jam yang lalu, setidaknya istirahatlah sebentar sebelum pergi." Tama samar-samar tersenyum, "Hal-hal paling menakjubkan yang pernah kamu lihat dengan mata kepala sendiri, masih banyak hal yang menungguku untuk menyelesaikannya." Sofia berpikir bahwa pada saat ini sebelum DR, tidak hanya berlutut di depan front kataklismik hampir 100 orang serta kerabat langsung dari keluarga Renza, dan bahkan cabang samping keluarga Renza itu mungkin juga bergegas kembali. Dia pikir Tama harus kembali untuk memimpin gambaran besarnya. Memikirkan hal ini, meskipun dia memiliki sejuta keengganan di hatinya, tetapi juga harus berkata dengan lembut, "Tuan, urusan Tuan Renza banyak, saya tidak akan banyak bicara." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru membawa wanita di sampingnya dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, ibu saya sangat berterima kasih kepada Anda, dan ketika dia mendengar bahwa Anda akan pergi, dia harus datang untuk berterima kasih secara pribadi." Pada saat ini, wanita di samping Sofia, dengan wajah hormat, membungkuk dalam-dalam kepada Tama dan berkata dengan penuh terima kasih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.